Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berkumpul di channel Sang Penghujat kali ini. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai kebenaran Alkitab. Kita masih menyambung sequel yang telah pernah saya tayangkan terdahulu, yakni mengenai kebohongan perkataan Yesus. Ataukah Alkitab kita yang bohong? Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semuanya mengenai perkataan Yesus yang masuk kategori pembohongan karena tidak adanya bukti yang dijelaskan di dalam Alkitab itu sendiri. Jika di episode terdahulu saya telah mengungkapkan perkataan Yesus yang masuk kategori bohong, yakni mengenai Bapa. Allah Bapa di surga dinyatakan oleh Yesus bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa. Dan ini menimbulkan perdebatan yang panjang karena ada anggapan bahwa Allah Bapa yang dilihat oleh tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama, di kitab Kejadian hingga Wahyu, itu semua hanyalah perwujudan dari Yesus itu sendiri. Jadi wujud asli dari Allah Bapa memang tidak pernah dilihat siapapun. Jadi yang dilihat selama ini adalah perwujudan dari Yesus sendiri. Nah, anggapan semacam itu boleh-boleh saja, tergantung dari apa yang kita yakini nantinya. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai perkataan Yesus kedua yang saya anggap itu adalah pembohongan. Ataukah justru Alkitab sendiri yang telah menuliskan sesuatu yang bohong sehingga Yesus mau tidak mau menjadi pembohong. Perkataan Yesus yang kedua yang saya anggap sebagai kebohongan adalah mengenai tokoh Alkitab yang sangat spektakuler, yang sering disebut-sebut dan selalu dikambing hitamkan untuk segala persoalan kita akibat tingkah laku kita yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam dosa, yakni tokoh yang disebut iblis. Inilah yang akan saya upas di episode kali ini, yakni tokoh iblis yang disebut-sebut oleh Yesus. Kita akan melihat ada kalimat yang juga terkenal dan telah sering menjadi hafalan di luar kepala, yakni perkataan Yesus mengenai iblis. Di sini dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini adalah kalimat yang terdapat di dalam kitab Yohanes. Nah, ini juga sangat mengherankan buat saya, karena sebagaimana perkataan mengenai Bapa yang tidak pernah dilihat oleh siapapun yang diucapkan oleh Yesus, itu adanya di kitab Yohanes. Begitu juga sekarang mengenai iblis. Ini hanya ada di kitab Yohanes. Tulisan-tulisan dari Yohanes sendiri, baik itu di kitab Yohanesnya ataupun di kitab Wahyu. Semua tulisan Yohanes ini nampaknya sangat unik dan terkesan mengada-ada dan berbeda dengan yang lain. Dibandingkan Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas, kitab Yohanes ini nampaknya mempunyai keunikan tersendiri. Namun karena keunikan itulah bisa menjadikan kitab Yohanes ini sesuatu yang hoax, karena bukti-bukti kelanjutannya tidak ada.
Sebagaimana yang telah saya tampilkan di sini, dikatakan ini merupakan ucapan dari Yesus bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, dan dikatakan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jika Anda telusuri baik dari kitab Kejadian hingga Wahyu, siapakah orang yang telah dibunuh oleh iblis? Karena di sini tertulis ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapakah manusia yang telah dibunuh oleh iblis? Silahkan Anda cari, acak-acak. Kalau perlu Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda, berdiskusi, bertanyalah kepada gembala gereja Anda, atau siapa saja, berdasarkan dari Alkitab yang ada tentunya. Oh no! Siapakah tokoh manusia yang telah dibunuh oleh iblis? Karena ditulis sejak semula, berarti sejak mulai penciptaan, yakni Adam Hawa. Di situ adanya pembunuhan oleh iblis. Setahu saya, pembunuhan pertama dilakukan adalah oleh Kain terhadap adiknya Habel. Iblis tidak pernah ikut-ikutan di situ. Begitu juga dikatakan ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapakah yang telah didustai oleh iblis? Jika hal itu dikaitkan dengan kejadian Taman Eden, di mana Hawa ditipu, dibujuk untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yang membujuk adalah ular. Jadi bukannya iblis. Tetapi selama ini dikonotasikan bahwa ular itu adalah jelmaan iblis. Ini pun bisa ditarik lebih lanjut sebagaimana yang telah saya kupas di video yang paling awal dahulu mengenai kejadian Taman Eden. Karena kelanjutannya adalah permusuhan antara wanita itu dengan keturunan dari si ular. Apabila ular itu adalah iblis, keturunan iblis siapa? Wujudnya bagaimana? Nah, ini jelas sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang jelas menjadi sangat bias karena keturunan wanita itu adalah manusia, sementara keturunan ular jika dikonotasikan sebagai iblis, lantas musuh manusia siapa? Ini adalah sesuatu yang bias, sesuatu yang kabur, dan hanya dijabarkan oleh Yohanes. Yang lebih parah lagi adalah begini, bahwa tuduhan terhadap iblis, ia adalah pembunuh manusia sejak semula, ini tidak terbukti. Satupun tidak ada kejadian bahwa iblis membunuh manusia. Tokoh manusia siapakah yang telah dibunuh oleh iblis? Namun, jika pembunuh manusia itu adalah Tuhan, saya dapat menunjukkan kepada Anda sebagaimana yang telah kita baca di kitab Kejadian, yakni mengenai anak dari Yehuda, yakni Er dan Onan, yang membunuh adalah Tuhan, karena Tuhan melihat, menganggap bahwa Er itu jahat dan kemudian dibunuh. Yang membunuh adalah Tuhan sendiri. Dan jika Tuhan itu adalah sebagai perwujudan Yesus, maka sesungguhnya yang menjadi pembunuh adalah Yesus sendiri. Karena dia adalah Tuhan yang dilihat di kitab Kejadian hingga Wahyu. Dan Tuhan yang membunuh. Jika Tuhan itu adalah Yesus, maka Yesus itulah pembunuh manusia. Saya tunjukkan kepada Anda buktinya. Bahwa Tuhanlah yang membunuh Er dan Onan yang merupakan anak dari Yehuda. Sekarang di dalam kitab Yohanes, Yesus mengatakan bahwa iblis pembunuh manusia sejak semula. Ini adalah satu fitnah. Jika di dalam Alkitab sendiri, Yesus atau Tuhan itulah yang membunuh anak Yehuda, baik Er maupun Onan, mengapa oleh Yohanes disebutkan bahwa iblislah pembunuh manusia sejak semula? Apakah iblis ini Tuhan? Ini akan menjadi semakin tidak karuan dan semakin bias.
Ini adalah satu bentuk fitnah yang dilakukan oleh Tuhan, di mana di kitab Kejadian Tuhan membunuh anak Yehuda. Namun sekarang kita diberi sodoran bukti di kitab Yohanes bahwa Tuhan Yesus sendiri menuduh iblis sebagai pembunuh manusia sejak semula. Ini sesuatu fitnah, karena jika Anda telusuri baik dari kitab Kejadian hingga Wahyu, tidak satupun manusia yang dibunuh oleh iblis, kecuali hanya asumsi tulisan-tulisan dari Yohanes. Nah, ini sesuatu yang sangat mengerikan yang saya beritahukan kepada Anda, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Alkitab kita ini. Tuduhan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan juga dia adalah pendusta, bapak segala dusta, ini tidak ada bukti konkret sama sekali yang dijabarkan oleh Alkitab itu sendiri. Inilah merupakan ujaran kedua perkataan dari Yesus yang saya kategorikan sebagai kebohongan. Jika Anda merasa apa yang saya sampaikan ini keliru, silakan Anda tuliskan komentar Anda, dan kita akan membahas, menelusuri lebih jauh lagi. Namun, sejauh yang saya tahu, bahwa asumsi-asumsi mengenai iblis ini banyak didengung-dengungkan, banyak diocehkan oleh para pendeta, tapi itu hanya sebatas asumsi sejauh pemikiran mereka. Dan ini kembali lagi sebagaimana yang pernah saya katakan, jika itu asumsi yang tidak terbukti, ya itu tidak lebih seperti boneka Susan yang mempunyai cita-cita sebagai dokter. Boleh-boleh saja, tapi sungguh konyol jika kita sakit lantas kita berobat kepada Susan yang hanya merupakan boneka. Begitu juga dengan hal ini. Apa yang disampaikan oleh Yohanes di dalam tulisannya ini, bahwa Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan juga pendusta dan bapak segala dusta, saya anggap ini adalah fitnah. Dan ini hanya tulisan dari Yohanes pribadi. Selebihnya dari Injil lain, Matius, Markus, Lukas, tidak ada sama sekali. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk video kali ini saya sudahi sampai di sini, dan kita akan lanjutkan lagi mengenai ujaran Yesus yang ketiga yang termasuk kategori kebohongan. Apakah perkataan tersebut dari beliau? Tunggu tanggal mainnya, dan kita akan membahasnya bersama-sama. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.